Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronali Walid Fanindo. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya nomor absen 27. Di sini saya akan melakukan beberapa eksperimen untuk membuktikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya adalah pengaruh konsentrasi, pengaruh luas penampang atau bidang sentuh, pengaruh temperatur, dan pengaruh katalis. Berikut alat dan bahan-bahannya. Untuk alat yang pertama, kita memerlukan 3 buah gelas aqua plastik. Yang kedua, 2 botol aqua. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, peniti berjumlah 3 buah. Dan yang kelima, balon warna-warni. Keenam, lepek. Dan selanjutnya adalah stopwatch HP. Dan yang terakhir, label untuk menamai setiap gelas yang akan kita ujikan nanti. Untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama ada cangkang telur secukupnya dan baking powder secukupnya, cuka dapur secukupnya, air panas secukupnya, air mineral dingin secukupnya, dan pemutih secukupnya. Langsung saja kita mulai untuk eksperimen yang pertama. Eksperimen yang pertama yaitu untuk membuktikan pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Itu kita memerlukan sendok, balon, baking soda, cuka secukupnya, dan 2 botol. Langsung saja kita ke eksperimen. 2 sendok cuka ke masing-masing botol. Siapkan 2 buah balon dan baking soda. Untuk balon yang berwarna pink kita masukkan 1 sendok penuh baking soda, dan untuk yang berwarna kuning kita berikan setengah sendok saja. Langsung saja ke proses. Merekatkan masing-masing balon kepada mulut botol. Kemudian menuangkan baking soda yang berada di dalam balon ke dalam botol. Lihat dari ukurannya, balon berwarna pink yang diberi 1 sendok makan baking soda ukurannya lebih besar daripada balon kuning yang diberikan setengah sendok makan baking soda. Hal ini membuktikan semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan ini kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak. Jadi baking soda yang diberikan lebih banyak bereaksi dengan cuka. Hal ini membuktikan semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan juga semakin cepat. Balon yang diberikan lebih banyak baking soda, laju reaksinya juga semakin cepat karena reaksi bertumbukannya juga semakin banyak. Jadi semakin tinggi konsentrasi suatu reaksi, maka laju reaksinya semakin cepat. Untuk eksperimen yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, kita memerlukan bahan-bahan yaitu air mineral secukupnya, cangkang telur secukupnya, dan juga cuka. Untuk alatnya kita memerlukan 2 buah sendok
2 buah gelas air mineral kecil, stopwatch HP, dan label. Pertama-tama kita melabeli dahulu gelas yang akan digunakan untuk eksperimen. Memasukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Dan memasukkan air mineral ke dalam gelas kurang lebih sepertiga gelas. Setelah itu menyiapkan cangkang telur dengan ukuran yang sama. Akan tetapi cangkang telur untuk gelas 1 kita buat tidak halus. Yang cangkang telur untuk gelas yang kedua kita buat halus. Kemudian memasukkan cangkang yang tidak halus ke gelas 1 dan yang halus ke cangkang ke gelas yang nomor 2. Kemudian hidupkan stopwatch dan lihat selama 5 menit. Setelah 5 menit, gelas nomor 1 lebih banyak melakukan reaksi dibandingkan gelas nomor 2. Hal ini dibuktikan karena semakin luas permukaan benda yang direaksikan, maka semakin banyak pula zat yang bereaksi di atas luas permukaan tersebut. Karena luas permukaan gelas yang 1 telurnya itu sangat luas dan yang 2 itu halus. Jadi semakin luas permukaan benda, semakin banyak reaksi atau semakin banyak tumbukan benda yang bereaksi. Untuk reaksi yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kita sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu untuk bahannya ada air panas secukupnya, air mineral secukupnya, cuka secukupnya, dan juga cangkang telur yang pertama sudah dihaluskan dan yang kedua agak kasar. Untuk alatnya kita memerlukan gelas yang sudah dilabeli 1 dan 2, sendok makan, dan juga stopwatch handphone. Langsung saja ke eksperimen. Pertama-tama masukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Kemudian memasukkan air panas ke dalam gelas label yang pertama kurang lebih sepertiga gelas. Kemudian memasukkan air mineral yang bersuhu dingin ke dalam gelas nomor 2. Kemudian memasukkan
cangkang telur yang agak halus ke dalam kedua buah gelas tersebut dengan ukuran yang sama. Nah, itu tunggu selama 5 menit. Di sini bisa kita lihat gelas berlabel 1 yang diberi air panas lebih banyak melakukan reaksi dibanding gelas nomor 2 yang diberikan air dingin. Bisa kita lihat di sini. Setelah 5 menit dapat disimpulkan bahwa gelas 1 yang diberikan suhu tinggi dibandingkan gelas 2 yang diberikan suhu rendah, gelas 1 lebih banyak melakukan reaksi. Karena saat suhu tinggi, laju reaksinya semakin cepat. Pergerakan molekul materi zat-zat pereaksi tersebut bergerak lebih cepat daripada suhu yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Untuk eksperimen yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu pemutih pakaian dan juga cuka dapur. Untuk alat-alatnya ada gelas berlabel 1, 2, dan 3, juga ada sendok dan 3 buah peniti, dan juga ada stopwatch HP. Kemudian memasukkan cuka sebanyak kurang lebih 1/3 gelas ke gelas 1. Kemudian memasukkan pemutih ke gelas 2 sebanyak 1/3 gelas. Gelas yang ketiga kita masukkan 2 larutan, yaitu larutan pemutih dan cuka. Setelah air pelarut dalam masing-masing gelas sudah siap, kemudian kita memasukkan ke dalam masing-masing gelas tersebut, yaitu peniti. Kemudian kita hidupkan stopwatch, kita tunggu selama 10 menit dan kita perhatikan reaksi yang terjadi di masing-masing gelas. Setelah 10 menit, larutan label ketiga lebih cepat reaksi. Karena semakin banyak katalis yang tercampur, maka energi aktivasinya dapat menurun. Semakin banyak energi aktivasi yang menurun, maka aku ketak jigang ya. Setelah 10 menit, gelas yang diberi label ketiga yang diberi larutan cuka dan larutan pemutih lebih cepat bereaksi dan terlihat sangat korosif. Hal ini disebabkan karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Semakin cepat energi aktivasi menurun, maka semakin cepat pula laju reaksi yang berlangsung. Terlihat peniti yang diberikan larutan baiklin atau pemutih dengan larutan cuka dapur lebih cepat berkarat. Hal ini dapat disimpulkan semakin banyak katalis yang bercampur, maka semakin cepat pula energi untuk mempercepat laju reaksi. Dari 4 eksperimen yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi larutan, yang kedua
luas permukaan zat yang bereaksi. Yang ketiga, pengaruh temperatur atau suhu. Dan yang keempat, katalis. Demikian eksperimen yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.